Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Bodies tahun 2023 full season. Sebagai gambaran, series ini menceritakan tentang mayat seorang pria yang ditemukan dalam keadaan telanjang. Namun yang menjadi misteri adalah mayat yang sama ditemukan di tempat yang sama di 4 waktu yang berbeda. Di tahun 1890, 1941, 2023, dan 2053. 4 detektif berbeda mencoba memecahkan kasus pembunuhan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Di awal series ini kita akan berada di London di tahun 2023. Hari ini adalah hari ulang tahun ayah dari detektif perempuan bernama Sahara Hasan. Hari ini adalah hari liburnya, namun ia dipanggil bertugas karena ada demo yang bisa berakhir ricuh. Sahara ditugaskan bersama rekannya yang bernama Ricky yang juga seorang detektif. Di sana Sahara melihat seorang remaja laki-laki yang mencurigakan. Tiba-tiba semua lampu di jalan meledak dan anak yang mencurigakan ini mengeluarkan sebuah pistol. Sahara mengejar anak ini memasuki sebuah gang dan di sana ia melihat mayat seorang pria dalam keadaan telanjang. Anak ini berkata kalau ia tidak membunuh pria ini kemudian melarikan diri. Sahara tidak mengejar anak itu dan memeriksa mayat pria ini. Pria ini memiliki tato garis di pergelangan tangannya, luka sobekan di dahinya dan juga lubang peluru di matanya. Dan mayat ini berada di Long Harvest Land. Sementara di tahun 1941 saat Perang Dunia Kedua terjadi, seorang detektif pria bernama Charles Whiteman bekerja seperti biasa. Ia dipanggil ke kantor kepala inspektor. Di sana ia bertemu dengan Chief Inspector Calloway dan Chief Inspector Farrell. Kepolisian sedang mencurigai kalau ada mata-mata di kepolisian dan Inspektur Farrell berpikir kalau orang itu adalah Charles. Tentu Charles membantahnya, ditambah mereka tidak memiliki bukti apapun untuk menuduhnya. Ia kembali ke mejanya dan resepsionis bernama Kathleen memberinya telepon karena seseorang menghubunginya. You will drive it to Long Harvest Lane to pick up a body by 10:15 p.m. no later. Seorang perempuan memberi perintah Whiteman untuk membawa mayat di Long Harvest Land. Whiteman menolak perintah ini karena saat ini ia sedang diawasi, namun perempuan itu tidak mempedulikannya karena Whiteman telah dibayar mahal. Di saat yang sama terjadi keanehan dengan listrik kantor dan beberapa lampu meledak. Di malam hari, sesuai instruksi, Charles pergi ke Long Harvest Land sendirian dengan mobil milik orang yang menyuruhnya. Di sana ia bisa menemukan mayat yang sama yang ditemukan Sahara di tahun 2023. Mayat ini memiliki tato di pergelangan tangannya, luka sobekan di dahinya, dan luka tembakan di matanya. Sementara di tahun 1890, saat ini detektif Alfred Hillinghead sedang menangkap seorang anak yang ketahuan mencuri. Ibunya ingin ikut dengan anaknya, namun ia melarangnya. Sama seperti sebelumnya, terjadi malfungsi listrik yang membuat lampu di sekitar tempat ini meledak. Kemudian Alfred dipanggil rekan polisinya untuk ditunjukkan mayat seperti yang ditemukan Charles dan Sahara di tempat yang sama di Long Harvest Land. Di sana ada seorang jurnalis pria bernama Henry Ash yang mengambil foto mayat untuk kebutuhan artikelnya, dan Alfred meminta Henry foto yang ia ambil. Tak seperti Charles yang merupakan seorang mata-mata, Sahara dan Alfred yang merupakan detektif membawa mayat itu ke kantor polisi untuk diperiksa. Di 2023, Sahara sudah mengidentifikasi anak yang membawa pistol sebelumnya bernama Syed Tahir dari CCTV. Sahara tidak merasa Syed adalah orang yang membunuh mayat ini karena ia tidak mendengar suara tembakan dan juga Syed tidak memiliki alasan untuk menelanjangi pria ini. Sementara di tahun 1890, Alfred sedang memeriksa mayat bersama dokter forensik bernama Ledbrook. Ledbrook membuka kepala mayat ini, namun dari kepala mayat ini ia tidak bisa menemukan peluru, sementara tidak ada lubang keluar untuk peluru ini seolah peluru ini tidak pernah ada.
Sementara di tahun 1941, seorang anak kecil melihat Charles bersama mayat ini. Charles membawa mayat ini menggunakan mobilnya, namun ternyata Inspektur Farrell mengejarnya. Inspektur Farrell yang memang mencurigai Charles menghentikannya dan memaksanya menunjukkan apa yang Charles bawa. Saat Inspektur Farrell akan memeriksanya, tentara Nazi menyerang dan menembakkan bom ke bangunan di tempat ini. Charles berhasil selamat sementara Inspektur Farrell meninggal akibat serangan ini. Dengan panik, Charles melarikan diri dari tempat ini. Keesokan harinya, Charles kembali ke tempat ini dan ia sadar kalau ia kehilangan koreknya. Di sana sudah ada Inspektur Calloway yang memerintah Charles untuk menangani kasus ini. Charles memeriksa mobilnya yang ia gunakan untuk mengambil koreknya. Kemudian Charles membuka bagasi dan mayat itu masih ada di sana. Charles membuat narasi seolah seseorang dengan sengaja telah membunuh Inspektur Farrell karena mengejar pembunuh mayat sebelumnya. Di saat yang sama, Charles kembali ditelepon perempuan sebelumnya. Perempuan ini menginginkan mayat sebelumnya, namun karena mayat ini sedang diselidiki, Charles tidak bisa begitu saja membawanya. Charles membutuhkan waktu untuk menutup kasus ini terlebih dahulu. Sementara di tahun 2023, Sahara datang ke ulang tahun ayahnya. Namun walau ia sedang berpesta, kepala inspektor bernama Danny Barber memanggilnya. Ia memberitahu Sahara kalau Syed memiliki kakak bernama Aliyah dan meminta Sahara untuk memberitahu di mana Syed berada. Setiap hari Aliyah menggunakan kereta untuk pergi dan pulang bekerja. Tak lama kemudian Sahara menemui Aliyah. Sahara meminta Aliyah untuk memberitahu di mana adiknya agar polisi tidak menangkap semua orang muslim di London. Aliyah mempercayai Sahara dan ia berkata kalau Syed ketakutan dan Syed bukanlah orang yang suka kekerasan. Sahara memberi Aliyah nomornya dan meminta Syed untuk menghubunginya dan Syed bisa mempercayainya. Keesokan harinya, Syed menelepon Sahara dan mengajaknya bertemu di food court di sebuah mall. Dengan cepat, Sahara pergi ke mall dan di saat yang sama, Denny sudah mengirim pasukan ke mall. Sahara bertemu dengan Syed di mall. Sahara meminta pistol Syed karena ia yakin kalau Syed bukanlah seorang pembunuh. Namun Syed menjawab kalau ia merupakan bagian dari sejarah yang tidak bisa dibatalkan. Sahara tidak mengerti maksudnya, namun Syed berkata kalau tak lama kemudian Sahara juga akan mengerti. Syed mengeluarkan pistolnya dan di saat yang sama pasukan polisi sudah sampai. Sahara menyelamatkan Syed yang akan ditembak, namun Syed menembak kepalanya sendiri. Keesokan harinya saat bersama rekan kerjanya, rekannya berkata kalau pistol Syed tidak cocok dengan luka tembakan di mayat sebelumnya yang artinya Syed memang tidak membunuhnya. Syed sangat ketakutan dan Sahara tidak tahu siapa yang memberi Syed pistol. Namun Sahara ingat kalau di meja Syed ada 2 gelas dan ternyata sebelumnya Syed sedang bersama dengan seorang pria kulit putih. Sementara di tahun 1890, Alfred menemui Henry untuk meminta fotonya. Dari beberapa foto mayat, salah satunya menunjukkan pantulan seorang pria di tempat kejadian. Henry menjelaskan kalau malam itu ia mengambil foto tentang kehidupan malam di pinggiran London. Untuk membuktikannya, terpaksa Henry menunjukkan foto pasangan gay yang ia ambil malam itu dan salah satunya adalah fotonya. Pada masa ini, menjadi gay adalah sebuah perbuatan kriminal yang membuat Alfred harus menangkap Henry. Kemudian ia kembali menemui Ledbrook dan menunjukkan foto yang diambil Henry. Namun Ledbrook mengenali foto pantulan pria sebelumnya dan ia menyarankan Alfred untuk tidak melanjutkan investigasi ini dan membakar foto ini. Kini 3 detektif di tahun yang berbeda sudah menemukan mayat ini, dan detektif yang terakhir berada di tahun 2053. Seorang detektif bernama Iris Maplewood sedang berpatroli. Tiba-tiba lampu di jalan meledak sama seperti sebelumnya. Mobilnya menunjukkan kalau ada anomali di Long Harvest Lane. Ia pergi memeriksanya dan ia menemukan mayat pria itu di sana. Namun bedanya kali ini pria ini belum mati. Di malam hari, Iris pulang ke apartemennya setelah membawa pria sebelumnya ke rumah sakit.
Tetangga Iris yang bernama Lorna mengunjunginya untuk merumpi. Lorna menyadari kalau di pakaian Iris ada noda darah yang sepertinya milik pria sebelumnya. Setelah mengganti pakaian, mereka bersantai sebentar. Hari ini adalah 14 Juli tahun 2053. Tahun ini adalah hari peringatan 30 tahun ledakan besar London yang terjadi pada tahun 2023 yang menelan 1,5 juta manusia. Orang tua Iris meninggal di ledakan itu dan saat itu usianya baru 5 tahun. Keesokan harinya Iris bekerja. Supervisornya merekap tugas mereka hari ini, namun ia tidak membahas pria yang Iris temukan sebelumnya. Iris menemui supervisornya secara pribadi. Supervisornya menjelaskan bahwa kasus pria sebelumnya adalah urusan para eksekutif dan Iris harus mundur dari investigasinya. Di malam hari, Iris pulang ke apartemennya. Ia menggunakan sebuah alat bernama Spine yang membantunya berjalan. Tanpa alat itu, Iris tidak bisa berjalan. Karena penasaran dengan pria sebelumnya, Iris pergi menemui kakaknya yang bernama Albi yang tinggal di tempat yang kumuh. Albi menolak bantuan agar bisa berjalan seperti Iris karena ia ingin bebas. Tujuan Iris menemui kakaknya adalah untuk mengidentifikasi darah milik pria misterius sebelumnya. Albi melakukan analisa DNA dan pria itu bernama Gabriel Defoe yang merupakan seorang profesor. Just get the fuck out of here. New destination incoming. Saat Iris akan pulang, tiba-tiba mobilnya mengarahkannya ke tempat lain. Di sana ia bisa melihat tubuh Gabriel yang berada di kondisi kritis. Di sana ia bertemu dengan komandannya yang bernama Elias Mannix. Elias memberitahu kalau pria ini bernama Gabriel Defoe yang merupakan profesor teori kuantum gravity. Elias yakin kalau Gabriel adalah bagian dari kelompok teroris bernama Chapel Perilous, dan Elias ingin Iris menginvestigasi kasus ini. Keesokan harinya, Iris pergi ke sebuah universitas. Ia ingin mencari informasi mengenai Gabriel, namun tiba-tiba Gabriel muncul dengan sehat dan hanya terluka di dahinya karena tabrakan sepeda. Hal ini membuat Iris bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara di tahun 1890, Alfred menemui kepala detektif untuk membuka investigasi tentang pantulan pria di foto Long Harvest Lane. Namun sesuai dugaan Ledbrook, kepala detektif menutup kasus ini. Alfred pulang ke rumahnya dan ia disambut anaknya yang bernama Polly Hillinghead yang merupakan seorang musisi. Tidak ingin mengancam keluarganya, Alfred memilih membakar foto itu. Keesokan harinya saat sedang sarapan, Henry menemui Alfred. Henry kesana karena tempatnya diacak-acak polisi. Alfred memiliki satu-satunya foto petunjuk pembunuhan Gabriel dan tahu kalau polisi menutup kasus ini, Henry meminta foto ini. Namun Alfred telah membakarnya dan Henry pun pergi. Keesokan harinya, Henry membuat artikel tentang kepolisian yang menutup kasus pembunuhan Gabriel. Alfred membeli korannya dan saat ia sendirian, Henry menemuinya. Alfred tidak puas polisi menutup kasus Gabriel dan ia ingin memecahkan kasus ini. Alfred ingin bekerja sama untuk memecahkan kasus ini secara rahasia dan progres kasus ini bisa Henry muat di korannya. Sehingga polisi terpaksa harus kembali membuka kasus ini. Selain itu, ternyata Alfred tidak membakar foto satu-satunya bukti itu. Foto ini menunjukkan pria memegang sebuah tongkat di tangan kanannya, yang artinya pria ini pincang di kaki kirinya. Sementara di tahun 1941, Charles membunuh seorang kriminal rendahan untuk menjebaknya sebagai pembunuh Gabriel dan Inspektur Farrell agar kasus ini segera ditutup. Charles mengganti persneling mobil yang ia pakai sebelumnya dengan persneling yang dipenuhi DNA yang ia bunuh sebelumnya. Keesokan harinya, kasus ini sudah ditutup dengan kematian kriminal sebelumnya sebagai sebuah bunuh diri sesuai keinginan Charles. Namun di saat yang sama, anak yang melihat Charles bersama mayat Gabriel datang untuk memberi keterangan, dan sepertinya anak itu bisa mengenali Charles. Sementara di tahun 2023, Sahara sudah mengidentifikasi anak yang memberi pistol ke Syed adalah Elias Mannix, orang yang sama yang menjadi komandan Iris di tahun 2053. Elias tinggal di panti asuhan yang sama dengan Syed, namun 3 tahun yang lalu Elias diadopsi oleh keluarga Morley.
Tak lama kemudian, Sahara dan kepolisian menggeledah rumah The Morley. Namun di sana mereka tidak bisa menemukan Elias. Namun Sahara melihat banyak fotonya bersama anaknya yang sepertinya Elias mengincar Sahara. Mereka menginterogasi orang tua angkat Elias yang bernama Andrew Morley dan Elaine Morley, dan Andrew adalah mantan seorang polisi. Namun mereka tidak tahu di mana Elias dan juga tidak merasa ada yang aneh dengannya. Saat di rumah, Sahara menemukan foto Elias dan orang tua angkatnya di depan sebuah camper van. Camper van itu tidak dilihat saat Sahara menggeledah rumahnya sehingga ia berpikir kalau saat ini Elias tinggal di camper van ini. Keesokan harinya, Ricky menemukan camper van milik Elias sedang mengisi bensin, tepat 6 jam sebelum Sahara menemukan mayat Gabriel. Kini mereka yakin kalau The Morley berbohong dan memanggil mereka untuk diinterogasi. Andrew tidak ingin berbicara selain melalui pengacara dari perusahaan Harker Legal. Eloin juga tidak ingin berbicara, namun Sahara berhasil membujuknya dengan berkata kalau Elias masih memiliki masa depan. Eloin memberitahu kalau camper van itu berada di sebuah campsite dan Danny bersama Rick akan pergi memeriksanya. Tak lama kemudian mereka sampai. Namun saat mereka memasuki camper van itu, mereka tidak bisa menemukan siapapun. Di tempat lain, Eloin tertawa dan berkata kalau saat ini adalah bagian Sahara menjalankan bagiannya, namun Sahara tidak mengerti apa maksudnya. Eloin telah diberitahu kalau ini akan terjadi dan Sahara akan menjadi bagian paling penting untuk Elias. Eloin tidak lagi ingin berbicara sehingga ia menggigit lidahnya sendiri hingga putus. Ini adalah jebakan karena di tempat lain, camper van tempat Ricky berada meledak dan membunuhnya sementara Danny sedang berada di luar. Sementara di tahun 1941, anak kecil yang datang ke kantor polisi tidak bisa berbahasa Inggris karena adalah orang Yahudi. Charles yang juga Yahudi bisa berbicara dengannya. Anak ini mengenalkan kalau ia bernama Esther dan ia mengancam Charles kalau ia akan melaporkannya jika ia tidak membayarnya 10 pounds. Tidak punya pilihan, Charles terpaksa menurutinya dan Charles memberitahu yang lain kalau Esther hanya kelaparan dan tidak tahu apa-apa. Saat di luar, Charles memberi Esther 2 pounds namun sebuah telepon umum menyala. Charles mengangkatnya dan itu adalah bosnya. We can't risk it opening again. You must take care of her permanently. Ia meminta Charles untuk membunuh Esther sekarang juga. Kemudian Charles meminta Esther untuk kembali lagi besok karena ia akan membawa sisa uangnya terlebih dahulu. Keesokan harinya, Charles kembali menemui Esther dan membawanya dengan mobilnya. Charles menyadari kalau ada yang mengikutinya, namun ia berhasil menghilangkan jejak. Namun di saat yang sama, Esther menemukan sebuah botol kloroform. Esther mencoba melarikan diri, namun Charles berhasil menyerangnya dan membuatnya pingsan. Kemudian ia menggali sebuah kuburan dan menembak Esther di kuburan itu. Sementara di tahun 2053, Iris menunjukkan Gabriel dirinya sendiri yang sedang sekarat. Gabriel kebingungan dan ternyata Gabriel yang hidup tidak memiliki tato di pergelangan tangannya. Namun tak lama kemudian tubuh Gabriel mengalami malfungsi dan tubuhnya tidak bisa lagi diselamatkan dan meninggal saat itu juga. Dan dengan begitu Gabriel baru saja melihat kematiannya. Kemudian Iris dipanggil Elias ke kantornya. Elias menjelaskan kalau Gabriel yang baru saja meninggal adalah Gabriel dari masa depan, 2 hari dari hari ini. Gabriel berhasil membuat mesin waktu dan mesin waktu ini dimiliki Chapel Parelius yang merupakan sebuah organisasi teroris. Sementara di tahun 1890, Alfred sedang di gereja dan anaknya Polly sedang memainkan piano. Saat mereka selesai dari gereja, Henry sudah menunggunya. Mereka pergi ke Long Harvest Land untuk mencari petunjuk. Alfred menemukan bekas tongkat pria di foto Henry yang berbentuk heksagonal. Tongkat umumnya berbentuk bulat, namun tongkat dengan bentuk unik adalah tongkat custom milik orang kaya. Kemudian mereka menemui pengrajin tongkat untuk mencari informasi. Dari informasi penjualan tongkat heksagonal hanya ada satu alamat yang tidak memiliki nama. Mereka pergi ke alamat itu yang merupakan rumah milik keluarga Harker. Dan seorang pria bernama Sir Julian Harker adalah orang yang ada di foto Henry. Sir Julian Harker adalah salah satu orang terkaya di London. Saat di rumah Henry,
Henry memberitahu kalau Sir Julian Harker diberitakan meninggal karena perang di Burma, namun ia kembali setelah cukup lama. Namun ada berita kalau saat Sir Julian Harker kembali, ia tidak mirip dengan Sir Julian Harker sebelum perang. Setelah kembali, Julian membangun kejayaannya dengan memberi saran dalam saham, sementara ibunya adalah seorang paranormal. Sir Julian sangat kaya sehingga ia bahkan bisa membeli sebuah bank. Tak lama kemudian, salah satu pelayan keluarga Harker memberi surat undangan makan malam untuk Alfred. Ia bingung kenapa Harker bisa tahu kalau Alfred berada di rumah ini. Di malam hari, Alfred pergi ke rumah keluarga Harker dan Sir Julian Harker menyambutnya. Julian sudah tahu kalau Alfred mencurigainya atas kematian Gabriel. Kemudian Julian mengenalkan ibunya yang bernama Agatha Harker yang seorang paranormal. Alfred mengikuti ritual pemanggilan arwah padahal ia tidak mempercayainya. Alfred ingin Agatha memanggil arwah Gabriel dan Agatha menyetujuinya. Agatha berhasil memanggilnya dan memasuki tubuhnya. Alfred bertanya siapa namanya dan dengan sebuah kertas Gabriel menjawab kalau namanya adalah Gabriel Defoe. Kemudian Alfred bertanya apakah yang membunuhnya adalah Sir Julian Harker, namun ia membantahnya. Alfred kembali bertanya siapa yang membunuhnya dan tulisannya berhenti di huruf M dan A dan tiba-tiba melayang. M A. Di saat yang sama, Alfred kehilangan kesadarannya karena minumannya telah diracuni. Ini adalah jebakan Julian yang membawanya ke ruang bawah tanah dan memfotonya dengan bersama pria. Keesokan harinya, Alfred terbangun di pemakaman. Tempat pertama yang ia datangi adalah rumah Henry. Alfred kebingungan dan ia tahu kalau Julian mengancam Alfred bisa kehilangan keluarganya jika ia melanjutkan investigasi ini dan ia sangat ketakutan. Sementara Henry hanya bisa menenangkannya. Kemudian mereka bercinta karena ternyata Alfred juga seorang gay. Kemudian Alfred kembali ke Long Harvest Land. Ia mengukir namanya di sana karena ia berniat akan menutup kasus ini untuk keluarganya. Kembali ke tahun 1941, Charles sedang di rumahnya dan bosnya meneleponnya. Charles memberitahunya kalau ia telah membunuh Esther, namun itu semua bohong karena Charles tidak sanggup membunuh anak kecil. Sementara di tahun 2023, saat Sahara sedang tidur, Elias menemuinya. Elias ingin Sahara mendengarkannya, namun Sahara malah menangkapnya. Elias dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun Elias tidak ingin berbicara apapun bahkan dengan pengacaranya di sana. Pengacaranya ingin Elias mengakui pembunuhan Gabriel dan Ricky, namun Elias membantahnya. Sahara mengingatkan Elias kalau ia memiliki hak untuk tidak menggunakan pengacara jika ia tidak ingin menggunakan pengacara. Dengan cepat Elias mengusir pengacaranya. Ia juga mengusir Danny dan hanya ingin berbicara dengan Sahara. Elias berkata kalau orang tua angkatnya berkata kalau Sahara akan menjadi penting baginya. Orang yang mengambil foto Sahara adalah mereka, namun ia tidak mau berbicara lagi karena Danny menguping dari luar. Namun tak lama kemudian Danny pergi karena ada telepon, namun masih ada kamera dan CCTV. Sahara dan Elias berbicara di kolong meja. Elias menjelaskan kalau ia dan saya tidak membunuh Gabriel, namun itu akan menjadi karenanya. Orang tua angkat Elias berkata kalau mayat Gabriel pernah datang sebelumnya di tempat yang sama. Dan setelah ini akan terjadi sebuah ledakan bom yang sangat besar yang membunuh banyak orang. Dan mereka berkata kalau Sahara adalah orang yang akan membuat Elias meledakkan bom ini. Sahara kebingungan dan kembali ke Long Harvest Land untuk merenung. Namun di sana ia melihat tato Gabriel dan juga nama Alfred yang diukirnya. Ia mencari informasi mengenai Alfred dan ia tahu kalau Alfred adalah seorang detektif dari tahun 1890. Ia mencari berkas milik Alfred yang ternyata masih disimpan walau itu adalah 130 tahun yang lalu. Dari berkas itu Sahara menemukan potongan koran buatan Henry yang menggambarkan mayat Gabriel. Semua foto memiliki kemiripan yang sama dan kini Sahara mempercayai perkataan Elias yang berkata kalau mayat ini pernah ada sebelumnya. Namun petugas berkas mengingat sesuatu dan menunjukkan berkas milik Charles. Kasus terlahir Charles adalah kasus Long Harvest Land yang artinya setelah kasus ini selesai mungkin ia mati, pensiun atau menghilang. Dari berkas Alfred ada sebuah sidik jari dan ia meminta rekannya untuk mencari sidik jari siapa ini.
Kemudian ia mengajak Danny untuk membicarakan tentang kasus ini secara pribadi. Mereka pergi ke sebuah bar dan Sahara menunjukkan koran buatan Henry di tahun 1890 atas mayat di Long Harvest Lane. Dan orang yang menangani kasus ini adalah detektif Alfred Hillinghead yang fotonya terpampang di bar ini. Ia juga menunjukkan berkas Charles dari tahun 1941. Orang yang menangani kasus ini adalah Charles Whiteman yang fotonya juga terpajang di bar ini. Hal ini membuat mereka gila dan berpikir kalau kasus ini memiliki hubungan. Danny mengingat kalau perusahaan legal Morley adalah Harker Legal. Setelah mencari informasi, ternyata Harker Legal dibuat oleh Sir Julian Harker pada tahun 1894. Dan juga Andrew Morley, ayah angkat Elias, berhenti dari kepolisian dan menjadi penjaga pribadi di keluarga Harker. Di tengah malam, Sahara menyelinap ke rumah keluarga Harker yang sudah terbengkalai. Di sana Sahara melihat sebuah pemutar piringan hitam. So remember this name, Iris Maplewood. Ia menyalakannya dan ia mendengar suara Sir Julian Harker yang memintanya untuk mengingat nama Iris Maplewood. Namun di saat yang sama, Andrew sedang berjaga di sana. Ia sudah tahu kalau Sahara akan datang ke sini. Andrew menjelaskan saat Elias berusia 13 tahun, ia membawanya ke sini dan banyak orang besar yang ingin bertemu dengannya. Mereka berkata kalau rumah ini akan menjadi miliknya suatu saat nanti. Sahara juga bingung dan Andrew hanya berkata kalau Sahara tidak akan mengerti sebelum ia melihatnya secara langsung. Andrew mengajak Sahara ke ruang bawah tanah. Di sana Sahara bisa melihat 3 tubuh Gabriel yang diawetkan. Mayat itu berasal dari tahun 2023, 1941, dan 1890. Keluarga Harker bisa melihat masa depan dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Andrew sangat sakit hati karena ia tahu kalau Elias akan berakhir dipenuhi dengan penyesalan dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Andrew mengunci Sahara di sebuah ruangan kemudian meninggalkannya. Sementara di tahun 1980, Alfred pulang ke rumahnya setelah menemui Henry. Istrinya menciumnya, namun istrinya bisa merasakan kalau ada yang berbeda dengan Alfred. Kemudian Polly menunjukkan kalung liontinnya yang rusak dan ia ingin ayahnya memperbaikinya. Kalung itu berisi foto Polly dan juga orang tuanya. Di malam hari, Alfred menemui Henry. Saat ini Alfred sangat ketakutan karena ia sangat menyayangi keluarganya, namun ia juga membutuhkan Henry. Sementara di tahun 1941, Charles pulang ke rumah dengan Esther yang sedang menari dan menyalakan musik. Saat ini Esther sedang bersembunyi karena orang yang mengikuti Charles masih mengikutinya. Charles menunjukkan sebuah tiket kereta api ke Skotlandia. Ia ingin Esther mengungsi ke sana karena banyak anak kecil yang ditampung di sana. Di malam hari, tentara Nazi menyerang London. Terjadi kekacauan di mana-mana sehingga Charles dan Esther memanfaatkan ini untuk melarikan diri. Mereka berhasil sampai ke stasiun kereta bawah tanah untuk berlindung. Di sana mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang memberi Esther selimut dan juga coklat. Namun Charles bisa melihat orang yang mengejarnya. Ia menitipkan Esther pada wanita ini dan pergi mendekati orang yang mengikutinya. Sementara wanita sebelumnya menunjukkan liontin yang ia pakai, dan ternyata wanita ini adalah Polly yang merupakan anak Alfred. Di tempat lain, Charles dan orang yang mengikutinya berkelahi dan Charles berhasil membunuhnya walau ia menerima luka tusukan di perutnya. Ia mencari kartu identitasnya dan ternyata orang yang mengikutinya adalah dari kepolisian. Sambil menahan rasa sakit, Alfred kembali dan bom dari tentara Nazi sudah berhenti. Ia melihat Esther yang sedang tidur, namun Esther tak kunjung bangun dan mulutnya dipenuhi busa karena Polly baru saja membunuh Esther. Sementara di tahun 2053, Iris sedang mengikuti kuliah Gabriel. Gabriel menjelaskan kalau sel tubuh manusia bisa terbelah menjadi 2 secara simetris, satu ke masa lalu dan satu ke masa depan. Artinya adalah mesin waktu bisa bekerja 2 arah, bisa ke masa lalu maupun ke masa depan. Setelah kuliah ini selesai, Gabriel yakin kalau ia akan segera mati dan ia sangat ketakutan. Ia meminta Iris untuk menemaninya agar ia tidak sendirian. Kemudian mereka pergi ke rumah Iris. Spine Iris lowbat dan ia harus mengecasnya untuk beberapa detik sebelum ia bisa digunakan. Iris bertanya tentang Chapel Perilous, namun Gabriel menjawab kalau ia tidak tahu apa-apa tentang itu.
Gabriel pergi ke kamar mandi dan di saat yang sama Lorna datang karena kucingnya melompat di balkon Iris. Saat mereka akan membawa kucing Lorna, Gabriel memanfaatkannya untuk melarikan diri. Iris yang sadar mengejarnya dan ia berhasil menangkapnya. Namun saat Iris akan menahan Gabriel, Lorna menyerang Iris dan membuatnya tak sadarkan diri. Artinya Lorna dan Gabriel adalah anggota Chapel Parilos. Lorna dan Gabriel membawa Iris ke markas Chapel Parilos yang berada di bawah tanah. Di sana ia bertemu dengan pemimpin Chapel Parilos yang ternyata adalah Sahara. Sahara memberitahu kalau Iris adalah detektif keempat yang menemukan mayat Gabriel. Sahara memberitahu kalau ia melihat langsung Elias meledakkan bom di tahun 2023. Mesin waktu itu nyata. Elias akan kembali ke tahun 1890 di mana ia akan membuat sebuah kultus untuk membuat bom yang akan Elias mudah ledakan di tahun 2023. Tentu Iris tidak mempercayainya begitu saja karena Elias lah ia bisa berjalan. Sahara membantah dan berkata kalau Elias merekam banyak rekaman di tahun 1940-an. Dan salah satunya menyebutkan nama Iris Maplewood. Kemudian Iris ditunjukkan mesin waktu buatan Gabriel yang ia beri nama Throt. Berada di dekat mesin itu bisa melihat sedikit ke masa depan di mana Iris akan muntah karena pusing. Gabriel menjelaskan kalau time loop terjadi saat Elias pergi ke tahun 1890 di mana ia menciptakan timelinenya sendiri. Mereka sudah pernah mencoba membunuh Elias di masa lalu namun tak pernah berhasil. Mereka juga tidak bisa menghancurkan mesin waktu ini. Yang bisa menghentikan time loop ini hanyalah Elias. Namun ternyata Iris tidak berada di pihak Gabriel. Dari tubuh Iris ada GPS tracker yang membuat anak buah Elias bisa menemukan tempat ini. Mereka membunuh semua anggota Chapel sementara Gabriel dan Sahara bisa melarikan diri. Elias menyelamatkan Iris, kemudian Iris menunjukkan mesin waktu buatan Gabriel. Sementara di tahun 1980, Alfred menemui kepala detektif dan ia memiliki bukti sidik jari Sir Julian Harker dari lampu Long Harvest Lane, namun sekali lagi ia ditolak. Namun Alfred bersikeras untuk memanggil Sir Julian Harker. Tak lama kemudian, Sir Julian Harker datang ke kantor polisi. Ia mengaku kalau ia berada di Long Harvest Lane saat mayat Gabriel ada di sana. Ia ke sana untuk menyaksikan keajaiban. Namun Alfred tidak peduli dan ia bersumpah kalau ia akan mengorbankan hidupnya untuk mengungkapkan kejahatan Julian. Namun Julian menunjukkan foto saat Alfred diracuni yang membuatnya terlihat gay. Di tahun ini menjadi gay adalah sebuah kejahatan. Apalagi Julian tahu kalau Alfred memiliki hubungan dengan Henry. Julian meminta Alfred untuk menjebak Henry sebagai pembunuh mayat Gabriel. Sebelum pergi, Julian berkata kalau ia tidak pernah tahu siapa yang membunuh Gabriel. Sementara di tahun 1941, Charles menemui Calloway dan menodongkan pistol padanya. Namun Charles menemuinya adalah untuk meminta pertolongan. Calloway menjahit luka Charles dan Charles menjelaskan kalau ia adalah orang yang membunuh kriminal agar kasus Gabriel ditutup. Charles memiliki banyak hutang karena berjudi dan ia mencari uang tambahan dengan bekerja sebagai pesuruh untuk Polly. Namun ia tak sanggup membunuh Esther dan akhirnya Polly adalah orang yang membunuh Esther. Sepertinya Polly juga memiliki mata-mata di sini selain dirinya dan karena itulah ia bisa tahu Esther ada di sini. Calloway memberi pengumuman kalau pembunuhan Long Harvest Lane kembali dibuka. Kemudian Charles mendengar semua telepon yang keluar masuk ke polisi. Dan orang yang menjadi mata-mata untuk Polly adalah Kathleen yang memberitahu Polly informasi kasus ini. Dengan cepat Kathleen ditangkap dan ia menjelaskan kalau Polly mengancam akan membunuh anaknya jika tidak bisa bekerja sama. Ia juga memberitahu kalau telepon yang ia terima berasal dari sebuah bank bernama Harker & Co. Dengan cepat mereka pergi ke bank Harker. Di sana ia bertemu dengan Polly yang merupakan manajer di bank ini. Charles sadar kalau Polly adalah orang yang selama ini memerintahnya. Ia memukul Calloway, kemudian Charles menculik Polly. Di sebuah bangunan, Charles mengikat Polly. Charles berencana membunuh Polly, namun Polly tahu kalau saat ini bukanlah saatnya ia akan mati. Polly mengakui kalau ia adalah orang yang membunuh Esther. Di saat yang sama, Calloway ada di sana dan ia bisa bersaksi untuk menangkap Polly. Namun tak lama kemudian, kepala polisi datang dan memerintah anak buahnya untuk membebaskan Polly. Ia membunuh Calloway dan ternyata kepala polisi ini adalah anak Polly. You are loved.
Hello, Mother. Sementara di tahun 2023, Sahara yang dikurung Andrew bisa dibebaskan Danny. Namun di sana mereka tidak bisa menemukan 3 mayat Gabriel yang diawetkan. Saat di mobil, rekannya memberitahu Sahara kalau sidik jari yang diambil Alfred di tahun 1890 cocok dengan sidik jari Elias. Kemudian Sahara menemui Elias dan Sahara bertanya tentang orang tua asli Elias. Elias hanya tahu ibunya yang bernama Sarah dan tidak pernah tahu siapa ayahnya. Tak lama kemudian Sahara menemui Sarah Mannix yang merupakan ibu kandung Elias. Sarah menjelaskan kalau ia hamil saat berusia 15 tahun. Ia masih muda sehingga ia tidak bisa mengurusnya, sehingga saat Elias berusia 5 tahun Sarah mengirim Elias ke panti asuhan. Ayah dari Elias adalah bernama Danny dan mereka hanya pernah bertemu sekali karena itu adalah one night stand. Ia mencari Danny dan ternyata Danny adalah anak orang kaya pemilik bank Harker. Sahara sudah mencurigai keluarga Harker namun ia tidak pernah melihat nama Danny Harker. Sarah menjelaskan kalau Danny memakai nama ibunya yaitu Danny Barber yang merupakan supervisor Sahara. Di saat yang sama Danny menelponnya. Danny sudah tahu kalau Sahara tahu kalau ia adalah ayah kandung Elias. Dengan cepat Sahara mencari Danny namun tidak ada yang tahu di mana ia sekarang dan Elias juga sudah dibawa Danny. Tidak tahu harus kemana Sahara pergi ke rumah Danny. Di sana ia melihat sebuah kunci yang diperuntukkan untuknya dan sebuah piringan hitam. Ia memutar rekaman itu yang dibuat Elias di tahun 1941. Sahara menunjukkan rekaman ini pada bagian keamanan nasional. Elias menjelaskan kalau pada 14 Juli 2023 akan ada ledakan yang sangat besar dan Sahara akan berperan penting di ledakan ini. Tentu mendengar ini tidak membuat mereka mempercayainya. Karena ledakan sebesar itu artinya adalah nuklir. Sementara bom itu harus disimpan di sebuah lab dengan modal yang sangat besar. Dan membuat pabrik bom di tengah kota London sangat tidak mungkin. Namun Sahara berpikir kalau bom ini ada di bawah London yaitu di Bank Harker. Ia pergi ke sana dan menunjukkan kuncinya. Resepsionis menjelaskan kalau kunci ini adalah kunci tertua di brankas bank ini yang didaftarkan atas nama Sahara Hasan pada tahun 1941. Mereka pergi ke brankas itu dan kunci yang dimiliki Sahara bisa membukanya dan sesuai dugaannya brankas itu berisi bom nuklir yang siap meledak. Di sana ia menerima telepon dari Danny Barber. Danny memintanya untuk datang menemui Elias di sebuah perahu di sungai. Di tempat lain, Elias sedang bersama Danny. Danny memberi Elias detonator untuk bom nuklir dan juga selembar kertas. Elias bingung dan juga takut. Danny berkata kalau Elias harus menderita terlebih dahulu agar Elias bisa menemukan kebahagiaan. Sementara itu, Sahara sudah sampai di perahu. Sahara memohon pada Elias untuk tidak menekan detonator itu karena Sahara tahu kalau Elias bukanlah orang jahat. Sementara Danny berkata untuk menekan detonator ini karena hal ini akan membawanya menuju kebahagiaan. Kemudian Danny memutar rekaman terakhir yang Elias rekam di tahun 1941. Rekaman itu menjelaskan kalau selama hidupnya Elias tidak pernah merasakan cinta dan selalu kesepian. Jika Elias tidak meledakkan bom ini, maka ia akan selamanya sendirian. Ledakan ini akan membawa sebuah dunia baru di mana ada kebebasan. Kemudian Elias akan pergi ke 1890 di mana ia akan hidup sebagai Sir Julian Harker dan ia akan menemukan kebahagiaan di sana. Dan kebahagiaan ini akan terus berulang selamanya, karena hal yang diinginkan Elias hanyalah untuk dicintai. Saat Elias akan menekan detonator, anggota keamanan nasional datang dan ia berhasil membunuh Danny. Walau Elias baru pertama kali bertemu dengan ayahnya, namun ia peduli dengan ayahnya. Namun walau begitu, Elias lebih memilih memberikan detonator itu pada Sahara. Sementara di tahun 1890, Alfred menemui Henry. Ia ke sana untuk memberitahu Henry kalau ia akan menjebak Henry sebagai pembunuh mayat Gabriel. Alfred ingin Henry melarikan diri agar selamat, namun ia menolaknya. Keesokan harinya, ia ke kantor kepala polisi dan memberikan berkas kasus pembunuhan Gabriel. Kemudian ia menemui keluarganya. Alfred meminta maaf pada istrinya atas apa yang akan terjadi. Alfred mengakui kalau ia adalah gay, namun Alfred benar-benar mencintai istri dan anaknya.
Tak lama kemudian, kepolisian datang untuk menangkap Alfred. Hal ini karena berkas yang diberikan Alfred adalah ia mengaku kalau ia adalah pembunuh Gabriel karena ia tidak bisa mengorbankan Henry. Sementara di tahun 1941, Charles sedang berada di kantor kepala polisi yang bernama Hayden yang merupakan anak Polly. Hayden menunjukkan foto dari berkas Gabriel yang diperiksa Alfred. Charles kebingungan dengan apa yang ia lihat. Namun ia berhasil melawan dan melukai Hayden walau ia tidak membunuhnya, kemudian melarikan diri. Charles pergi ke rumah keluarga Harker. Hal pertama yang ia lakukan adalah membunuh Polly. Kemudian ia membunuh Sir Julian Harker di kasurnya. Kembali ke tahun 2023, Elias sudah menyerah dan Sahara akan membawa kembali Elias ke penjara. Namun sebelum pergi, Sahara membawa Elias menemui ibunya. Namun saat sampai, entah kenapa Sarah tidak ingin menemui Elias. Hal ini membuat Elias menjadi semakin sakit hati dan ia sadar kalau di dunia ini tidak ada yang mencintainya. Kertas yang diberi Denny sebelumnya adalah sebuah nomor telepon yang artinya nuklir ini menggunakan 2 detonator. Elias mencuri telepon milik remaja di sana dan Sahara mengejarnya. Elias yang saat ini mempercayai dirinya sendiri dari masa depan memutuskan untuk meledakkan bom nuklir ini dan itulah kenapa Sahara sangat penting dalam keputusan Elias meledakkan bom ini. Sementara di tahun 2053, Elias dewasa sudah berada di depan mesin waktu dan Sahara dan Gabriel juga berhasil ditangkap. Sahara membenci Elias sepenuh hatinya karena ledakan nuklir itu membunuh anaknya. Kini Iris tahu kalau Elias adalah orang yang meledakkan nuklir di London yang membunuh orang tuanya. Sahara berhasil terbebas dan ia menembak kaki Elias namun ia masih bisa berjalan. Dengan mengancam Sahara, Elias memaksa Gabriel untuk mengoperasikan mesin waktu ini dan ditunjukkan ke tahun 1980. Kemudian Elias memasuki mesin waktu dan menghilang dan mesin waktu ini menunjukkan lambang yang ditemukan mayat di pergelangan tangan Gabriel. Gabriel membunuh anak buah Elias sehingga ia dan Iris saling membidik. Saat ini Iris sedang bimbang karena Gabriel berkata kalau ia bisa mengejar Elias dan memperbaiki time loop ini. Gabriel memasuki mesin waktu ini dan tanpa sadar Iris menembak pistolnya yang mengenai mata Gabriel yang artinya yang membunuh Gabriel adalah Iris. Kini kita akan berada di tahun 1889. Elias terbangun di Long Harvest Lane tanpa pakaian. Kakinya terluka namun tidak ada peluru di kakinya. Artinya mesin waktu ini hanya bisa mengirim benda organik. Dan juga di tangan Elias muncul tato yang sama seperti Gabriel. Elias pingsan dan ia terbangun di sebuah rumah sakit. Di sana ia melihat sebuah plakat yang dipersembahkan Agatha Harker untuk anaknya Sir Julian Harker. Dan karena inilah kenapa Elias mengaku kalau ia adalah Sir Julian Harker. Ia memanggil Agatha dan Elias berusaha meyakinkan Agatha kalau ia adalah anaknya. Walau awalnya Agatha ragu namun ia mempercayainya. Elias dibawa ke rumah dan semua orang sadar kalau Elias sama sekali tidak mirip dengan Sir Julian Harker namun tidak ada yang berani membantah. Di suatu malam Agatha membacakan kartu tarot untuk Julian. Hasil dari kartu ini adalah kalau Julian akan menemui pertarungan dan memenangkannya. Ia juga akan menemukan cintanya dan juga menjadi seorang pencuri. Agatha sudah tahu dari awal kalau Elias bukanlah anaknya. Namun Elias berkata dengan informasi yang ia miliki dari masa depan, ia bisa memberi keuntungan besar di dunia saham. Selain itu, Elias juga bisa memberi kasih sayang seorang anak karena yang Elias inginkan hanyalah kasih sayang dan Agatha menyetujuinya. Setahun kemudian, Elias sedang berada di Long Harvest Lane karena ia tahu kalau mayat Gabriel akan tiba di sini. Dan tak lama kemudian, Gabriel muncul dengan keadaan yang sekarat. Elias harus segera pergi karena Henry datang saat ini. Keesokan harinya, Elias pergi ke gereja dan ia sudah mengincar Polly yang sedang memainkan piano. Saat selesai dari gereja, seseorang mencuri liontin Polly namun Elias berhasil menyelamatkannya. Dan karena itulah liontin Polly rusak dan meminta ayahnya untuk memperbaikinya. Elias memuji Polly dan memintanya untuk memainkan piano untuk ibunya di rumahnya dan Polly bersedia. Dan seiring berjalannya waktu, Polly sering ke rumah keluarga Harker untuk bermain piano di sana. Selain itu, Elias juga menggunakan informasinya untuk mengumpulkan orang kaya untuk mencari keuntungan di dunia saham dan membentuk kultus berisi banyak orang kuat.
Dengan keuntungan itu, Elias membeli bank yang nantinya akan ia gunakan untuk menyimpan bom nuklir yang akan diledakkan di tahun 2023. Kini kita maju di hari di mana Alfred ditangkap polisi. Polly meminta bantuan Elias untuk membebaskan ayahnya. Di malam hari saat Alfred akan dipindahkan ke penjara, Elias menemuinya dan berkata untuk membiarkan Polly untuk menikahinya. Elias benar-benar mencintai Polly dengan tulus, namun Alfred tidak menyetujuinya. Dan karena itulah Elias membunuh Alfred. Kemudian ia menemui Polly dan memberitahunya kalau Alfred bunuh diri karena tidak bisa menahan rasa malu. Waktu berlalu, Polly menikah dengan Elias. Mereka hidup dengan sangat bahagia seperti yang selama ini Elias inginkan. Polly melahirkan seorang anak pria yang diberi nama Hayden yang akan menjadi kepala polisi di tahun 1941. Setelah lahirnya Hayden, kini Elias memberitahu siapa ia sebenarnya pada Polly. Ia ditunjukkan mayat Gabriel sebagai bukti kalau ia berasal dari masa depan. Polly kebingungan dan pergi membawa Hayden, namun Elias mengejarnya. Elias menjelaskan kalau Hayden akan tumbuh dan memiliki anak. Kemudian anak Hayden akan memiliki anak, dan salah satunya adalah Danny Barber yang merupakan ayah Elias, yang artinya Elias adalah kakek buyutnya sendiri. Polly mengikuti permintaan Elias dan mereka hidup bersama hingga mereka meninggal di tangan Charles. Dan Charles dihukum mati akibat perbuatannya ini. Sementara di tahun 2053, Iris diinterogasi kepolisian. Elias memberi hadiah untuk Iris dan ia akan mendapatkan promosi. Ia kembali ke apartemennya dan saat ini ia sangat bingung. Ia baru saja membantu orang yang membunuh orang tuanya, dan ia juga membunuh Gabriel yang merupakan orang yang bisa menghentikan Elias. Namun di sana ia melihat tas Gabriel yang tertinggal. Dari buku catatannya, ia melihat kalau tubuh yang datang ke masa lalu juga akan datang ke masa depan dengan rasio yang sama. Hari ini tanggal 18 Juli dan hari Iris menemukan tubuh Gabriel adalah 4 hari yang lalu, yaitu 14 Juli. Artinya jika teori ini benar maka tubuh Gabriel akan ada 4 hari lagi, yaitu di 22 Juli. Ia pergi menemui kakaknya yang ternyata sedang merawat Sahara. Iris menyesali perbuatannya karena telah membunuh Gabriel. Namun ia masih bisa menyelamatkan Gabriel dan bahkan semua orang. 4 hari kemudian, Iris, Albie, dan Sahara sedang menunggu di Long Harvest Land. Dan ternyata teori ini benar karena ternyata Gabriel yang sedang sekarat muncul. Dengan cepat ia dipakaikan helm yang bisa menyelamatkannya. Di malam hari, Gabriel sudah bisa sadar. Ia menjelaskan kalau di hari Iris menembaknya, ia mencoba mengejar Elias namun ia terlalu lemah. Ia merasa kalau tubuhnya tidak stabil dan terbelah, dan karena itulah ia berada di 4 timeline sekaligus. Sementara Elias hanya pergi ke 1889 dan kemungkinan juga di 2217. Gabriel sudah menyerah dan berkata kalau time loop ini adalah sebuah takdir yang tidak bisa diubah. Sahara mengingat ayah angkat Elias berkata kalau di akhir hidup Elias dipenuhi penyesalan dan ia tidak pernah mengerti apa maksudnya. Kini Iris memiliki rencana bagaimana jika orang yang menghentikan Elias adalah Elias sendiri dengan memberikan keraguan. Karena selama ini Elias tidak pernah ragu dengan apa yang ia lakukan di time loop ini karena ia sudah tahu bagaimana cara untuk bahagia. Untuk melakukan rencana ini, Iris harus pergi ke tahun 1890. Sama seperti Gabriel dan Elias, Iris sampai di Long Harvest Land tanpa pakaian. Namun ia tidak memiliki alat bantu berjalannya yang membuatnya tidak bisa berjalan di sini. Iris datang di timeline saat Alfred ditangkap polisi dan ditahan di penjara sementara. Ternyata Iris juga dipenjara di samping Alfred karena polisi tidak tahu apa yang harus dilakukan pada Iris. Iris memberitahu semua yang ia tahu. Awalnya Alfred tidak mempercayainya, namun setelah Iris menunjukkan tato mesin waktu yang sama seperti Gabriel, kini Alfred mempercayainya. Di sore hari, Alfred dibawa karena ia akan dipindahkan ke penjara di mana ia akan dibunuh Elias di perjalanan. Elias Mannix. Saat bertemu dengan Elias, Alfred menyebut nama Elias dengan nama Elias dan bukan Sir Julian Harker, dan karena ini membuat Elias menjadi ketakutan.
Alfred juga berkata kalau Elias tidak akan mati dipenuhi cinta melainkan dipenuhi penyesalan. Elias tetap memerintah pembunuhan Alfred, namun hal ini membuat ada keraguan di hatinya. Elias tetap menjalani hidupnya dan menikahi Polly, namun perkataan Alfred masih menghantuinya. Tak seperti di time loop sebelumnya, Polly menemukan mayat Gabriel sebelum ia melahirkan. Polly merasa Elias berubah setelah kematian Alfred. Elias mengaku kalau orang yang membunuh Alfred adalah dirinya. Tentu hal ini membuat Polly membencinya, namun Elias memaksa Polly untuk melakukan seperti yang harus dilakukan di time loop. Hal ini karena jika ada yang tidak sesuai bisa membuat keturunan Elias tidak melahirkannya, yang membuat Elias tidak pernah ada dan Polly tidak akan memiliki anak. Sebagai pengingat, Elias dan Polly memiliki anak yaitu Hayden. Hayden memiliki anak dan cucu Hayden akan melahirkan Danny Barber yang merupakan ayah Elias. Karena Polly sangat menyayangi anaknya, ia menuruti permintaan Elias, namun kali ini Elias tidak menerima kasih sayang dari Polly. Di tahun 1941 hubungan mereka tidak berubah. Polly mengikuti perintahnya, namun Polly masih berperilaku dingin pada Elias, sementara yang Elias inginkan hanyalah kasih sayang. Saat sendirian, Elias menambahkan satu rekaman baru dari time loop sebelumnya yang meminta Elias muda untuk tidak mempercayai apa yang ia rekam sebelumnya. Kemudian di malam saat Charles akan membunuhnya, Elias meminta Charles untuk melakukan satu kebaikan dalam hidupnya. Ia memberi rekaman terakhir yang bisa merubah segalanya. Orang yang menemukan mayat Gabriel adalah Alfred, Charles, Sahara, dan Iris. Namun rekaman ini harus didengar oleh Sahara. Namun walau begitu, Elias tetap harus mati di tangan Charles agar semuanya sesuai dengan seharusnya. Charles melarikan diri karena kini ia menjadi buronan. Tanpa sadar, ia sampai di Long Harvest Land. Ia sadar kalau semua detektif akan berada di sini di tahun mereka menemukan mayat Gabriel. Kemudian ia menulis namanya di bata, namun kali ini ada nama Maplewood di sana. Kemudian Charles pergi ke bar bernama The Silk Mercer yang biasa ia datangi. Ia mengusir semua orang yang ada di sana. Tak lama kemudian Hayden dan anak buahnya datang dan menembaki Charles hingga mati di bar ini. Artinya satu kejadian berubah karena seharusnya Charles mati digantung, namun kali ini ia mati dibunuh. Kini kembali ke tahun 2053. Gabriel dan Sahara sedang menunggu di Long Harvest Land. Namun Sahara menyadari ukiran Charles yang menuliskan namanya dan juga meminta Sahara untuk pergi ke bar. Namun bar itu sudah hancur saat ledakan bom nuklir terjadi. Satu-satunya cara untuk pergi ke sana adalah dengan mesin waktu. Sahara pergi ke tahun 2023 dan ia datang ke bar. Dari foto Charles yang dipajang, ia melihat lambang mesin waktu. Ia membuka bingkai itu dan di sana ia bisa menemukan rekaman terakhir yang dibuat Elias. Kemudian Sahara menemui Sarah. Dengan menggunakan telepon Sarah, Sahara tua menelepon Sahara muda yang sedang mengantar Elias ke rumah Sarah. Sahara memutarkan rekaman terakhir Elias lewat telepon. Elias tua berkata untuk tidak mempercayai semua perkataannya sebelumnya karena sekarang hidupnya dipenuhi dengan penyesalan. Mendengar ini, Elias muda bimbang dan ia memutuskan untuk menyobek nomor telepon nuklir ini. Selain itu, setelah mendengar rekaman ini, Sarah memutuskan untuk memeluk Elias yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan. Kini Elias bisa merasakan kasih sayang. Namun tiba-tiba Elias menghilang tepat di depan ibunya. Hal ini karena Elias tidak meledakkan bom yang membuat Elias tidak pergi ke masa lalu dan menikahi Polly dan memiliki keturunan yang akan melahirkannya. Dan dengan begitu keberadaan Elias pun menghilang. Namun tiba-tiba kita kembali ke awal episode di mana Elias tidak pernah ada sama sekali. Sahara bekerja untuk mengawal demo yang sedang dilakukan. Sementara di tahun 1941, Charles melihat Esther yang sedang mencuri dan menangkapnya. Saat mereka bertemu, mereka merasa saling mengenal namun mereka sama-sama bingung. Charles membiarkan Esther pergi dan mengganti barang yang ia curi. Sementara di tahun 1890, Alfred sedang menangkap seorang pencuri. Namun kali ini ia membiarkan ibu pencuri ini untuk ikut dengan anaknya. Di sana ia bertemu dengan Henry dan sama seperti Charles mereka merasa saling kenal dan sama-sama kebingungan. Sementara dengan Iris,
Di tahun 2023, Sahara pergi menggunakan taksi untuk pergi ke pesta orang tuanya. Namun supir taksi ini terlihat seperti Iris dan ia tahu siapa Sahara. Terlihat dari kejauhan ada logo Kial yang merupakan kependekan dari Know You Are Loved yang merupakan perusahaan yang didirikan Elias. Artinya masa depan telah berubah dan dengan begitu series ini pun berakhir. Itulah alur cerita series Buddies. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.